Jadi waktu saya boleh dibilang hampir 90% itu saya dedikasikan ke pekerjaan saya. I think udah di atas 100%, bahkan udah 200-300 pun. Sebenarnya sudah naik di atas 1000%. Do you ever think that one day you will be the president director? Tidak, sama sekali tidak. Tidak berpikiran saya akan di posisi apapun ya, karena pada saat itu saya ditugaskan sebagai marketing. Jadi sekarang sebenarnya kita sudah merupakan perusahaan dengan kapasitas terbesar di dunia. Hai, welcome back to Ridwan Go Show podcast. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Miss Lisa Chang yang ditunggu-tunggu dan banyak request untuk mengetahui lebih dalam tentang Miss Lisa Chang. Hai Miss Lisa. Halo Pak Ridwan, apa kabar Pak? Baik. Kok jadinya terima kasih ya Pak Kia sudah mengundang saya di Ridwan Go Show. Kali ini kita kolaborasi Ridwan Go Show dengan Lisa Chang Show. Iya, gimana Pak? Oke, jadi terima kasih waktunya saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Miss Lisa. Mungkin banyak yang ingin tahu ya tentang kehidupan Miss Lisa yang cukup sibuk. Bagaimana Miss Lisa bisa membagi waktu antara profesionalisme dan juga mungkin waktu untuk family dan mungkin me time-nya Miss Lisa. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan. Pertanyaan ini juga akan saya lontarkan nanti kepada Pak Ridwan ya. Oke. Kalau ditanya gimana bagi waktu, balik lagi sih Pak kepada time management. Kalau kita belajar di teori dan tentang time management matrix, kita akan membagi yang mana sebenarnya important, urgent, terus kemudian yang mana nggak important. Tapi ketiga-tiga yang tadi Bapak sebutkan kan semuanya important. Kalau Lisa sih so far, kalau di dalam weekdays, Lisa akan fokusnya pastinya di berkarir sama kerja, ngurusin bisnis. Tapi kalau misalnya di weekend, ya having fun with the friends. Bahkan seperti hari ini pun, this is part of my me time. Jadi me time-nya orang kan kadang-kadang duduk, cuman kayak sendiri, enggak. Tapi kayak hari ini bisa ngobrol sama Bapak, this is also part of my me time. Karena ya saya suka gitu bertemu dengan orang gitu loh. Jadi gimana membagi waktu? Saya sudah buat jadwal sih. Saya terbantu dengan teknologi, kita buat jadwal dalam di kalender, itu benar-benar ngebantu banget. That's awesome. That's awesome. Dan how about you? How about me? Ya, gimana kalau Bapak? Bapak sepertinya lebih sibuk karena SML One Indonesia masih dikenal di Kota Medan, Bapak dikenal di seluruh dunia. Oh. Sebenarnya bagi saya membagi waktu itu adalah bagaimana kita bisa mengkategorikan hal yang priority ataupun hal yang priority namun tidak urgent. Jadi perlu kita kategorikan apakah hal itu memang urgent dan priority ataukah mungkin priority tapi tidak urgent. Ataupun non urgent dan non priority sehingga itu mungkin bisa ditunda. Jadi time management itu juga dikondisikan sesuai dengan keperluannya dan urgensinya sampai mana gitu. Oke. Teorinya juga ya Pak ya, kita dibagi dengan 4 kuadran yang mana important. Tetapi yang jelas kalau kita bilang tentang kesibukan nih, kita pastinya nggak suka ya. Saya secara pribadi nggak suka dibilang sibuk. Gimana dengan Bapak sih? Sibuk dan prioritas beda nggak sih? Sebenarnya bagi saya semua orang tidak ada nobody's busy, but it's about priority. Jadi sometimes walaupun kita sesibuk apapun ya, tentu jika kita ingin memprioritaskan sesuatu, kita selalu ada cara untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi itu tergantung bagaimana kita manage diri kita sendiri. Benar sekali. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Miss Lisa ketika Miss Lisa me time? Apakah Miss Lisa lebih suka jalan-jalan ke pantai ataupun mungkin Oke, kalau aku me time tadi seperti saya bilang, me time saya itu ya salah satunya seperti buat podcast begini, itu juga kayak me time ya, bertemu dengan orang. Tapi kalau memang kayak aku sendiri kayak do nothing, the things that I love is journaling Pak. Oke. I love to journaling, aku suka banget nulis kayak keren aja. Saya nulis journaling itu dari tahun 2005. Jadi bayangkan waktu masa-masa kuliah,
masa-masa yang lucu-lucu semuanya dimarahin bos, terus dipotong gaji, itu pernah saya tuliskan di dalam journaling saya. Jadi journaling itu adalah one of the best way for me to enjoy my me time. Tapi paling yang lebih saya suka lagi kalau saya tulis journalingnya itu di alam bebas. Gitu. Jadi misalnya aku ketemu jalan-jalan lah misalnya ke pantai yang Bapak bilang. Saya lebih suka pantai sih Pak daripada gunung. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Goh ketika me time? Ketika me time sebenarnya saya suka membaca buku ya dengan secangkir kopi ya. Sometimes dengan mungkin ada sedikit background musik yang lebih ke nature ya, jadi sehingga saya merasakan benar-benar saya di alam dan saya suka membaca buku-buku yang berhubungan dengan sejarah ataupun sometimes saya suka membaca tentang biografi bagaimana orang menjadi sukses ataupun kadang saya suka membaca berita-berita yang lagi hits, yang lagi happening sehingga saya tetap up to date gitu. Pak, me time kok kayak kerja ya Pak ya? Coba me time yang nggak kayak kerja gitu. Kalau me time yang tidak berhubungan dengan kerja. Karena kalau membaca buku itu kan dengan profesi Bapak saya yakin juga kita wajib baca buku gitu kan. Benar. Iya kan. Cuman ya kayaknya me time Bapak udah ke kerja. Apa yang Bapak lakukan ketika karena me time? Membaca buku itu hanya bisa saya lakukan ketika saya me time gitu. Jadi mengingat waktu pekerjaan saya yang sangat fully ya, sangat terbatas sehingga memang waktu membaca itu hanya bisa dilakukan ketika di off ataupun di Sunday ataupun mungkin kadang di malam. Ya, berarti kita sama ya, suka koleksi baca buku biografi. Nanti kita boleh exchange. Sebutkan 3 buku biografi yang Anda punya. Salah satunya yang saya suka itu salah satu businessman yang sempat paling kaya di Asia. Mungkin Miss Lisa tahu Lee Ka-shing. Ya. Itu adalah salah satu biografi. Idolnya Bapak ya? Idolnya saya karena saya merasa beliau itu adalah seorang pengusaha yang cukup sukses namun juga memiliki sisi kemanusiaan, humanity yang cukup tinggi dan itu perlu ditiru oleh semua orang. Mengingat ketika orang melakukan bisnis dan sampai level tertentu mereka sudah melupakan aspek humanity, as a human being itu sangat perlu menurut saya. Benar. Ya, kemudian ada beberapa biografi bahkan seperti tokoh-tokoh Indonesia yang kita tahu ada pengusaha sukses Sudono Salim. Bagaimana beliau memulai karirnya dari umur 30-an tahun ya. Saya itu dari bisnis Bank Sentral Asia dan kemudian berkembang sampai menjadi begitu besar ya. Bagaimana di awal dia mulai berbisnis ya sampai sekarang Salim Group dikenal oleh semua orang. Benar. Dan juga saya kadang membaca tentang buku tentang beberapa orang-orang yang sukses ya, termasuk juga yang berhubungan dengan spiritual. Sometimes saya membaca tentang Dalai Lama ataupun beberapa tokoh-tokoh spiritual yang happening di dunia. Teman-teman kita lihat ya, CEO kita ini me time-nya juga baca buku biografi. Tapi mungkin karena Bapak sangat suka juga mempelajari lah sejarah orang bisa sukses. Karena kan tadi konotasinya suka baca buku sejarah ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kan Ridwan Goh Show. Ini trial ya, saya coba membawa podcast dan ternyata itu susah banget ya. Karena kita harus berpikir apa yang materi-materi harus ditanyakan dan itu memang bukan bidang saya karena saya sebagai businessman. Jadi ini saya kembalikan ke Miss Lisa Tang. Baik, terima kasih kepada Pak Ridwan Goh dan teman-teman semuanya. Welcome back to Lisa Tang Show. Tentunya kali ini yang Anda semuanya sudah request dan pengen banget dengar cerita dari Pak Ridwan. Hari ini saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Pak Ridwan yang kita ketahui beliau ini di tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Rising Star CEO terbaik di Indonesia. Itu bahkan bukan hanya didapatin dari satu tempat aja ya, dari IDX Channel dan juga dari Bisnis Indonesia. Dan luar biasanya beliau dengan usia yang saat ini baru 30-an plus
Jadi nggak saya sebutin ya Pak ya usianya berapa, sudah bisa menjabati sebagai Presiden Director dan juga CEO dari PT Mark Dynamics Indonesia. Yang kita ketahui di masa pandemi ini perusahaan ini terus melejit baik dari sisi sahamnya, dan baru-baru saja PT Mark Dynamics juga mendapatkan penghargaan The Best Innovation in Operation dari iNews TV. Dan kita bisa melihat di sini berarti bagaimana perusahaan ini berkembang, tentunya di balik layar punya presiden, direktur, dan CEO yang luar biasa. Jadi saya sekarang akan ngobrol. Kita hari ini karena ngobrolnya dengan Pak Ridwan, dia requestnya untuk pekerjaan, kita ngomongnya sedikit ya Pak ya. Hari ini kita akan lebih banyak sharing experience berdasarkan pengalaman dari Pak Ridwan Go. Oke Pak Ridwan Go, are you ready for the questions? Iya. Ready ya Pak ya? Okay. Santai saja Pak. Nggak ada yang menilai di sini ya. Oke, Pak Ridwan, dengan kesibukan Pak Ridwan kita ketahui ya, tidak mudah banget tentunya bisa mengkombinasikan yang namanya kehidupan bisnis terus kemudian dengan private life-nya sendiri. Sebenarnya gimana Bapak membalancekan ini keduanya? Jadi sebagai CEO dari publicly listed company ya, berarti kan company yang dimiliki oleh masyarakat umum ya. Sampai sekarang PT Mark Dynamics Indonesia Tbk memiliki hampir lebih dari 3.000 pemegang saham baik institusional maupun retail. Jadi tanggung jawab saya sebagai CEO itu tentunya sangat-sangat besar ya. Bagaimana kita make sure perusahaan itu menjadi profitable company ya, mempunyai orientasi masa depan dan tentunya sustainability dari perusahaan itu sendiri. Jadi waktu saya boleh dibilang hampir 90% itu saya dedikasikan ke pekerjaan saya. Sehingga memang untuk personal, pretty much no life untuk personal life currently, karena benar-benar kita mau convince kepada pemegang saham, shareholder dan stakeholder bagaimana perusahaan ini bisa grow ya. Perusahaan ini mempunyai future orientasi ya, itu merupakan sesuatu yang sangat krusial. Sehingga ketika saya dipercayakan untuk menjadi CEO dari perusahaan ini, tentunya itu adalah komitmen yang harus saya pegang sampai sekarang agar perusahaan itu bisa memberikan value kepada shareholder maupun stakeholder. Oke. Nah, berarti bisa dibilang 90% di kerjaan, 10% di private life. Benar. Untuk Anda yang semuanya yang saat ini lagi pengen beli saham, lu lihat aja CEO-nya bener-bener kayak giving you 90% of his life just to make sure this company can run very well. Dan itu terbukti ya Pak ya. Artinya baru-baru ya, Bapak juga baru diinterview oleh salah satu koran dari, I think South Korea, am I right? Yes, South China Morning Post. Lihat saja ya, bukan hanya terkenal di Indonesia aja, bisa serasa artis nggak sih? Mungkin di awal saya menjadi CEO ya, tentunya hidup saya banyak yang berubah gitu. Dari sebelumnya saya bisa dengan bebas melakukan apapun, dan ketika saya menjadi CEO dari public listed company, tentunya saya banyak disorot. Star syndrome itu memang di awal itu sempat terjadi di diri saya, namun tidak begitu lama. Karena saya orang yang tidak begitu terlalu suka ya untuk di-expose sebenarnya. Namun berhubung karena saya sebagai CEO dari public company, tentunya saya bukan mengekspos tentang diri saya, namun tentang kinerja dan perusahaan dari Mark Dynamics sendiri. Jadi star syndrome itu mungkin di awal-awal sempat terjadi di diri saya karena begitu banyak kamera, lampu yang terus sorot ke saya ya. Itu mungkin dari proses ketika due diligence sebelum IPO dan setelah IPO, dan ketika press conference ya tentang kinerja keuangan perusahaan, dan kadang tentang annual general meeting shareholder AGM seperti rapat umum pemegang saham dan lain-lain. Tentunya kita harus sangat berhati-hati memberikan statement, karena kadang-kadang statement yang salah bisa menggiring opini publik ya ke sesuatu yang tentunya tidak bagus untuk perusahaan kita. Jadi itu memang benar-benar kita
jaga ya, agar informasi yang diberikan itu juga tidak menyesatkan kepada masyarakat, especially bagi investor yang memegang ataupun membeli saham kita. Star syndrome itu Bapak ada kerasa di awal, tapi sekarang kayaknya udah nyaman ya Pak dengan kamera? Sekarang saya lumayan terbiasa ya, lumayan terbiasa karena saya sudah menjadi CEO lebih dari 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun itu memang benar-benar saya belajar ya, bagaimana saya harus berbicara kepada publik ya, informasi-informasi yang diberikan itu juga harus yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sebuah statement yang untuk menggiring orang untuk membesarkan sebuah isu. Dan itu tentunya bukan menjadi diri saya, dan itu juga tentunya bukan style saya untuk sebagai leader di perusahaan ini. Ya, jadi kita bisa melihat ya, kalau setiap beberapa kali saya perhatikan bagaimana Pak Ridwan Goh ataupun Mark Dynamics ini memberikan sebuah statement just to make sure that semua stakeholders semua juga bisa percaya Bapak Ridwan selalu bawa dengan data. Benar. Jadi ngomongnya ada database, apalagi kita ketahui sekarang orang-orang kayak beli sesuatu itu without data, datanya nggak jelas, alhasil ya kita nggak usah bilang ini nggak ranah kita ya Pak ya. Oke, Pak, kalau misalnya tadi Bapak merasa star syndrome di awal, gimana Bapak bisa conquer itu star syndrome-nya? Apakah Bapak sadar, oke, I think saya nggak boleh begini lagi, atau gimana? Sebenarnya star syndrome itu kita merasa terkenal ya. Kita merasa banyak yang ingin mengetahui tentang kita, tentang dirimu, dan diliput ya. Jadi sebenarnya di masa star syndrome itu berlangsung cukup singkat bagi saya. Kalau boleh saya bilang hanya dalam waktu tempo mungkin less than 1 year. Less than 1 year itu mungkin conditioning time saya ya untuk menghadapi dari segi media dan lain-lain. Tapi satu sisi saya merasa sebenarnya itu hal yang positif ya, karena ketika kita bisa mengutarakan ke media banyak hal yang bisa informasi yang kita berikan dan itu bermanfaat untuk masyarakat umum. Jadi sebenarnya bukan ke star syndrome-nya, namun lebih ke bagaimana kontribusi kita kepada masyarakat dengan adanya sharing information ataupun hal-hal apa, seperti saya kadang sering diminta untuk sharing successful story, bagaimana perusahaan itu bisa menjadi besar melalui skema IPO dan lain-lain. Saya rasa itu cukup bagus. Jadi semua orang juga mempunyai kesempatan menjadi lebih baik. Iya. Ya, topik ini sering Bapak bahas sih soalnya. Tapi kalau misalnya kebetulan Bapak ngomongin ini tentang gimana sebuah perusahaan itu bisa sukses di dalam IPO. Aku melihat ada beberapa perusahaan lokal go to IPO. Mungkin satu tips Pak untuk orang-orang perusahaannya sekarang mau go to IPO. Agar perusahaan bisa sukses di IPO, artinya kita komit terhadap apa yang kita janjikan. Pertama, kita harus punya set goal ya di perusahaan itu. Target kita apa? Target kita setelah IPO mungkin 5 years fokus ke depannya bagaimana, dan bagaimana kita mencapai konsistensi kita, komitmen kita itu benar-benar diperhatikan. Jadi itu termasuk sebagai credibility, especially sebagai CEO ya. Jadi mungkin statement-statement yang dibuat itu, manajemen itu menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah perusahaan baik IPO ataupun non IPO. Karena manajemen itu juga menentukan arah ya. Jadi arah ataupun cara kerja tim itu sangat bergantung pada manajemen itu. Jadi culture kita lihat di perusahaan yang multinasional ataupun internasional, perusahaan yang maju cenderung biasanya dipegang oleh manajemen yang solid, bagus, dan bertanggung jawab gitu. Jadi untuk menjadi perusahaan IPO yang sukses, yang pastinya bukan sesuatu yang gampang ya. Tapi pertama kita mungkin buat goal, punya future orientasi ya, dan kemudian bagaimana kita berkomitmen ya, bekerja keras untuk mencapai goal yang telah kita buat. Bahkan seperti Mark Dynamics sendiri, kita bahkan melampaui target yang sudah kita buat gitu. Sering setiap tahun kita membuat top line, bottom line, berapa sales revenue, berapa profit after tax, tetapi kita selalu melampaui. Melampaui bukan berarti kita sengaja set goal itu ataupun target itu kecil. Namun yang surprisingly
tim-tim kita itu all justru out deh ya, all ya, out kerjanya semua. kerja bahkan mereka kerja lebih bagus dari target yang sudah kita buatkan, dan tentunya kita memberikan apresiasi kepada mereka dengan mungkin program bonus saham ataupun itu yang menjadi kunci IPO. Semua orang bisa merasa memiliki perusahaan itu. Yes. Kita bisa berikan saham, dan mereka jika ingin harga saham itu makin bagus, tentunya mereka harus bekerja lebih keras, Yes. sehingga valuasi sahamnya juga bisa naik gitu. Oke, baik. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka mau IPO, kata kuncinya adalah punya goal yang jelas. Karena kalau misalnya pengennya IPO hanya ikut-ikutan, takutnya nggak bisa memberikan komitmen, nggak bisa bertahan cukup lama. Kita ketahui Mark Dynamics saat ini sudah IPO sejak tahun 2017. Benar ya. Artinya dalam perjalanan 2017 sampai sekarang itu sahamnya sudah naik, I think udah di atas 100%, bahkan udah 200-300 pun. Sebenarnya sudah naik di atas 1000%. Saya mau bilang Pak, tapi saya dari tadi mikir kasih kode gitu kan. Artinya kita bisa melihat sebuah perusahaan yang sangat sekali komitmen ya. Gimana CEO-nya 90% Mbak? Dia memberikan kontribusinya biar perusahaan terus bisa berkembang. Oke, so Pak Ridwan Go, saya sepertinya tadi kita kayaknya mau ngobrolnya santai, tiba-tiba kok jadi bawa kerjaan lagi ya Pak ya? Bapak bisa agak santai dikit kita Pak? Oke. Oke, kita agak santai ya Pak. Saya penasaran sebenarnya. Karena sekarang usia Bapak dengan 30-an. Sepertinya Bapak adalah seseorang leader yang sangat goal oriented, punya visi yang sangat jelas. Sebenarnya waktu Bapak pertama kali bergabung di Mark Dynamics, do you ever think that one day you will be the president director? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali saya tidak berpikiran saya akan menjadi presiden direktur. Saya hanya melakukan apa yang terbaik yang bisa saya buat untuk company saya. Itu adalah juga prinsip diri saya sendiri. Ya, apapun yang dilakukan itu harus kita lakukan yang the best ya. 100% dari diri kita, apapun itu, baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya pertama saya berkarir itu saya juga tidak berpikiran saya akan di posisi apapun ya, karena pada saat itu saya ditugaskan sebagai marketing. Ya, start dari marketing saya ya? Saya ditugas sebagai marketing, jadi bagaimana saya increase omset penjualan, market penetrasi ya, kita bagaimana ekspansi market itu lebih besar, lebih luas. Kita dari dulunya mungkin yang komposisi lokalnya lebih banyak ya, bagaimana kita berubah agak ke ekspor gitu, sehingga volume sales-nya juga bisa lebih tinggi. Bapak berarti kan mulainya dari marketing terus meranjak makin tinggi. Artinya Presiden, Director, and CEO tidak pernah terbesit sama sekali di niat Bapak. Benar ya. Tidak pernah gitu. Jadi ketika diberikan kepercayaan menjadi Presdir dan CEO, kenapa Bapak terima? Boleh tahu nggak alasannya apa itu Pak? Karena itu merupakan challenge buat saya ya. Karena sebelum saya diangkat menjadi CEO ataupun Presiden Director, saya sudah diangkat menjadi Direktur Perseroan. Yes. Jadi saya merasa itu responsibility. Bagi saya, Direktur ataupun CEO itu sebenarnya bukan ke position ataupun privilege. Kita adalah CEO dari public listed company, tetapi responsibility kita itu menjadi lebih besar. Jadi itu merupakan challenge buat saya, karena saya orang yang suka tantangan, dan saya tidak suka terlalu lama berada di comfort zone, merasa nyaman. Walaupun sebelum saya menjadi CEO ataupun saya diangkat menjadi direktur, saya sebenarnya sudah cukup nyaman ya bagi saya sendiri dengan penghasilan saya, dengan kehidupan saya. Saya bisa traveling around the world, saya bisa melakukan apapun dengan financial saya pada saat itu. Namun saya tidak merasa berada di comfort zone ya. Saya selalu ingin lebih, contribute more dan berbuat lebih dari apa yang bisa saya lakukan. Saya berbuat lebih dari apa yang bisa saya lakukan, sehingga ini juga merupakan momen yang bagus buat saya. Ketika saya dipercaya menjadi direktur ya, tentu target-targetnya berubah ke cost efficiency, bagaimana strategi perusahaan, perkembangan perusahaan itu kan bisa dicapai dari organic growth dan unorganic.
Organic growth itu tentu dari kenaikan kapasitas, pertumbuhan setiap tahunnya itu yang secara organik. Anorganik bisa dilakukan melalui diversifikasi ataupun kita melakukan akuisisi. Jadi itu merupakan challenge buat saya. Kayak new things gitu ya. Pada saat itu shareholder bilang ke saya bagaimana perusahaan Mark Dynamics yang membuat cetakan ini bisa menjadi number one in the world. Jadi sekarang sebenarnya kita sudah merupakan perusahaan dengan kapasitas terbesar di dunia. Jadi itu merupakan salah satu achievement kita, di mana perusahaan kita ini juga sebenarnya satu-satunya di Indonesia dan in terms of capacity kita yang paling besar. Namun target kita tidak berhenti di situ, karena kita juga memiliki target bagaimana market capitalization kita. Sekarang kita tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dengan market kapitalisasi sebesar 3 triliun lebih. 3 triliun lebih itu sebenarnya masih kategori small medium cap. Tentunya kita memiliki target bagaimana suatu saat kita dengan market cap yang bisa ke blue chip, mungkin 15 triliun ke atas. Apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus meningkatkan penjualan, profit, yang tidak bisa kita lakukan dengan organic growth. Kita harus melakukan dengan unorganic growth dengan melakukan akuisisi ataupun ekspansi bisnis. Tentunya ini merupakan challenge ya, dan challenge karena bagi mungkin bagi beberapa orang challenge itu kadang sebagai threaten ya, sesuatu yang mengancam. Namun bagi saya challenge itu tentunya harus sebagai biar merasa hidupnya lebih hidup lagi gitu, Pak. Own satisfaction. Karena punya kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Jadi own satisfaction saya adalah melakukan sesuatu yang sound like impossible. Looks like it's possible. Looks like it's possible, benar. Oke. Pak, kalau Bapak misalnya ngomong seperti itu, kan sekarang Presidir nih, udah sampai di Presidir gitu. Berarti next challenge-nya sepertinya bakalan menargetkan Mark bisa menjadi perusahaan blue chip. Iya, benar. Oke. Nanti setelah blue chip baru kita nonton lagi di next podcast. Karena saya yakin dan percaya Anda kalau sudah mempercayakan Mark Dynamics, I do believe that Pak Ridwan Goh itu benar-benar kayak break through the limit dari Bapak marketing ya sampai saat ini menjadi CEO. Itu berapa lama, Pak? Perjalanan karir dari marketing pertamanya manajer atau staff? Pertama saya udah menjabat sebagai marketing manager, sekitar 8 tahun saya diangkat menjadi director, dan saya telah menjadi CEO sudah lebih dari 3 tahun. Mungkin Bapak boleh sharing, kalau saya minta ada 3 kata kunci Pak Ridwan Goh bisa diangkat ini dari perusahaan, dari seorang marketing manager naik jadi CEO terus kemudian menjadi presidir. Sekarang CEO dan presidir. Mungkin ada anak muda yang saat ini juga dalam berkarir, Pak. Mungkin boleh sharing 3 soft skill yang harus mereka punya supaya at least they also can become a great leader in their company. Yang pertama itu mungkin hard work. Yang kedua integrity, sama yang ketiga future orientation. Hard work, integrity, and future orientation. Why you mention that, Pak? Because hard work itu adalah kerja keras ya. Jadi bahkan untuk orang yang kurang smart, kerja keras adalah sesuatu yang bisa menutupi ketidaktahuan dia gitu. Karena kerja keras itu sebenarnya lebih ke berbuat put effort untuk melakukan segala hal agar goalnya tercapai. Hard work itu juga related ke goal gitu. Hard work itu related ke goal. Kemudian integrity. Jadi bagi saya manusia yang paling penting itu integritasnya. Karena integritas tidak bisa dibeli, dan integritas itu represent personality kita. Karena contohnya orang melihat kita itu, integrity itu merupakan hal yang sangat penting buat saya. Dan future orientation adalah masa depan. Jadi kita hidup bukan untuk masa lalu, kita hidup untuk masa ini, dan yang paling penting adalah bagaimana masa depan kita. Jadi bagaimana perusahaan ini masa depannya bagaimana, 5 tahun 10 tahun ke depan bagaimana, ya itu adalah future orientation-nya juga. Future adalah itu jaminan ya, jaminan bagi semua tim kita ataupun karyawan yang di Mark Dynamics. Apakah kita bekerja di perusahaan ini 10 tahun ke depan makin maju ataupun tetap sama, stagnan, ataupun bisa juga mungkin perusahaan sudah tutup.
Yes. Jadi itu kan sesuatu yang harus benar-benar dipikirkan, yang mungkin sometimes banyak dilupakan ya, karena orang mungkin lebih memikirkan present. Jadi manajemen resikonya mungkin lupa. Jadi future orientation itu juga termasuk manajemen resiko. Yeah. Manajemen resiko artinya seperti apa resiko ataupun return yang mungkin muncul di 5 tahun, 10 tahun ke depan, sudah harus kita prepare di saat sekarang. Sehingga kita benar-benar ready ataupun siap untuk menghadapi tantangan itu. Okay. Would you mind to share with me one culture is that? Integrity. Integrity means you do something even people not seeing you do that thing. It means Another tree. this or that. Money or love. Oke, Pak, tapi kalau Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.